tentang budaya berbicara dan masyarakat berkarya. Halo, aku Ian. Halo, aku Binta. Halo, aku Safira. Dan aku Arya. Kami akan mengajak kalian untuk mengeksplorasi sejarah dan kebudayaan dari Rumah Budaya Keratonan Surakarta. Yuk! Rumah Budaya Keratonan Surakarta yang berlokasi di Jalan Manduro nomor 6 Gang Kartotiasan, Kecamatan Serangan, Surakarta, merupakan sebuah tempat wisata edukasi yang menyajikan informasi sejarah dan budaya kota Surakarta di bawah pengelolaan Yayasan Warna-Warni Indonesia yang bertujuan untuk mengajak masyarakat memberdayakan kreativitas dan pengetahuan keberagaman budaya setempat. Tempat milik Krisnina Maharani Tanjung ini diresmikan pada 2016 oleh Wali Kota Surakarta FX Hadi Rutyatmo beserta Wakil Wali Kota Surakarta Bapak Purnomo. Bangunan ini dulunya adalah rumah pribadi milik Noyadi Jojomartono, seorang tokoh penting Muhammadiyah dan mantan Menteri Sosial Indonesia. Rumah Budaya Keratonan memiliki beberapa fasilitas seperti Galeri Sejarah Surakarta, perpustakaan, kantin laras, dan ruang kreatif. Di sini pengunjung bisa belajar tentang sejarah politik, revolusi industri, kolonialisme, hingga kebudayaan Jawa seperti menari, gamelan, dan bahasa Jawa. Rumah Budaya Keratonan juga sering mengadakan kegiatan formal seperti workshop, seminar, dan diskusi budaya. Setelah membeli tiket, kami diarahkan menuju ke Galeri Sejarah Surakarta. Galeri Sejarah Surakarta diresmikan pada tahun 2018 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Bapak Hilmar Farid. Galeri Sejarah Surakarta adalah sebuah tempat yang menampilkan sejarah kota Solo dari masa ke masa. Di sini, pengunjung dapat melihat bagaimana kota ini berkembang dari zaman penjajahan Belanda, Kerajaan Mataram, hingga menjadi bagian dari Republik Indonesia. Galeri ini didirikan oleh Ibu Nina Akbar Tanjung, seorang tokoh budaya dan sosial yang ingin membangkitkan rasa cinta dan bangga terhadap kota kelahirannya. Galeri Sejarah Surakarta terdiri dari 7 ruang rangkaian peristiwa yang memiliki ikatan dari masa ke masa yang berkesinambungan. Selanjutnya, kita akan memasuki galeri yang pertama. Memasuki galeri yang pertama, kita disuguhi oleh 3 panel yang masing-masing menjelaskan perjalanan sejarah atau timeline mulai perseteruan bangsa Barat hingga masa gelap Surakarta. Pada galeri yang kedua, terdapat 3 lukisan dan 4 lemari yang mengisahkan tentang geger pecinan, perang Mataram, perang Diponegoro, pecahnya Mataram melalui perjanjian Giyanti, perang Jawa, munculnya sistem tanam paksa, hingga buku Max Havelaar karya Multatuli. Galeri yang ketiga disebut sebagai sentong atau ruangan kecil pada rumah joglo. Ruangan ini berisi ruang kaca yang terdapat tampilan layar TV mengenai buku Max Havelaar karya Multatuli atau Douwe Dekker yang mengkritik keras terhadap sistem tanam paksa. Pada galeri yang keempat berisi mengenai politik etis dan dampaknya. Ada 4 tema seperti perubahan sosial di Surakarta, kesadaran kebangsaan Indonesia, gerakan radikalisme partai, revolusi, serta turbulensi di Surakarta. Galeri kelima berisi mengenai revolusi total di Surakarta yang terjadi pada tahun 1945 hingga 1949. Mulai dari proklamasi kemerdekaan, pembentukan daerah istimewa atau Swapraja di Surakarta, hingga penyerahan kekuasaan Belanda ke Surakarta di Stadion Sriwedari. Pada galeri ke-6 berisi mengenai garis besar Jepang di Indonesia, mulai dari Jepang mendarat pertama kali di Indonesia, yaitu di Kalijati, Jawa Barat, isi pidato Soekarno, dan terdapat beberapa gambar mengenai pembakaran Gedung Kepatihan. Memasuki galeri terakhir atau galeri ke-7,
berisi tentang Surakarta masa kini, meliputi arsitektur, kultur, budaya, kuliner, dan seni yang ada di Surakarta pada masa kini. Yang selanjutnya ada perpustakaan mini. Perpustakaan Rumah Budaya Keratonan Surakarta adalah salah satu fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengunjung yang ingin membaca dan belajar tentang berbagai topik. Di sini terdapat berbagai pilihan buku yang menarik dan bermutu, mulai dari buku sejarah, kebudayaan, pendidikan, sastra, hingga politik. Jumlah koleksi buku mencapai 1.200 judul yang terdiri dari buku-buku terbaru, klasik, maupun langka. Perpustakaan ini juga menyediakan ruang mungil yang nyaman dan bersih, dengan kursi, meja, lampu, dan stop kontak yang memadai. Selain itu, perpustakaan ini juga memiliki ruang terbuka hijau yang asri dan sejuk, yang dapat digunakan untuk membaca sambil menikmati udara segar dan pemandangan taman. Akses perpustakaan ini gratis dan terbuka untuk umum, tanpa perlu menjadi anggota atau membayar biaya apapun. Perpustakaan ini buka setiap hari dari pukul 8 hingga 4 sore. Perpustakaan Rumah Budaya Keratonan Surakarta adalah tempat yang ideal untuk mengembangkan minat baca dan pengetahuan, serta mengapresiasi kekayaan literasi Indonesia. Selanjutnya kita akan memasuki Kantin Laras. Kantin Laras adalah tempat makan yang menyajikan masakan Jawa yang lezat dan sehat. Menu-menunya dibuat dengan bahan-bahan segar dan berkualitas, dengan harga yang terjangkau. Kantin Laras berlokasi di dalam Rumah Budaya Keratonan, sebuah tempat yang nyaman dengan nuansa ruangan terbuka. Kantin Laras buka setiap hari dari pukul 8 hingga pukul 4 sore. Kantin Laras menawarkan berbagai macam masakan Jawa seperti lodeh, ayam keratonan, nasi jemblung, singkong goreng, kroket, hingga beras kencur. Semua menu dimasak dengan bumbu-bumbu yang tradisional dan kaya rasa. Kantin Laras adalah tempat yang cocok untuk bersantap bersama keluarga, teman, maupun kolega. Dengan harga yang terjangkau, Anda dapat menikmati masakan Jawa yang lezat dan sehat sambil menikmati suasana budaya kota Solo. Event Space. Event Space adalah fasilitas yang disediakan oleh Rumah Budaya Keratonan Surakarta untuk mengakomodasi berbagai kegiatan sosial, budaya, dan profesional. Event Space Rumah Kebudayaan Keratonan buka setiap hari dari pukul 8 hingga 10 malam. Kelas kesenian dan komunitas. Rumah Budaya Keratonan adalah sebuah tempat yang mengajak pengunjung untuk mengembangkan bakat dan minat mereka di bidang seni, olahraga, dan bahasa. Di sini terdapat berbagai pilihan kelas yang dapat diikuti oleh anak-anak, remaja, dan dewasa. Untuk mengikuti kelas-kelas di Rumah Budaya Keratonan, pengunjung dapat mendaftar terlebih dahulu. Rumah Kebudayaan Keratonan juga menyediakan workshop dan city tour. Workshop seperti wayang beber atau kulit janur, sulam batik, tulis aksara, dan tulis aksara di daun lontar, dan juga ada city tour susul kampung dengan harga 200.000 per paket. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami di Rumah Budaya Keratonan Surakarta. Jika kalian tertarik untuk mengeksplorasi tempat ini, Kalian bisa datang mulai dari hari Selasa sampai hari Minggu pada pukul 9 pagi sampai 4 sore. Dengan tiket pengunjung 10.000 untuk pelajar dan 5.000 untuk umum. Sampai jumpa lagi. bye-bye!